Bang Juy, Enak nih. Kenapa, Len? silakan dimakan dulu Pak Ustadz. Siap. Bang Juy, Mas Wawan, Pak Ustadz. Ini yang saya baca ya, menurut penelitian, prevalensi atau presentasi di Indonesia itu ada sekitar 20% orang Indonesia mengalami gangguan masalah mental. Lumayan ya. Iya. Kau tuh dari mana? Wah, cek aja di Kementerian Kesehatan sama di siapa? Siapa? Ya siapa? WHO. Oh. Siapa? Oh iya, siapa? Benar. Cek. Iya. Perbandingannya berapa sih? Jadi kalau perbandingan secara penelitian itu 1 dari 5 orang itu pasti punya masalah mental. 1 dari 5 5 orang. Pasti kena mental. 1, 2, 3, 4. Wah nanti kalau ada orang lewat pasti ODGJ itu. Iya. Ini udah 4 kan? Iya. Awalnya Pak Ustadz itu merawat orang ODGJ itu Ya. gimana ceritanya? Awalnya tahun berapa? Iya. gitu? Orang lain kan ngumpulin cewek-cewek cantik untuk jadi girl band kan. Iya. Iya. Ini Pak Ustadz Ruslan ini ngumpulin ODGJ untuk disembuhkan. Susah loh itu. Disembuhkan. Wih. Pembinaan. Pembinaan, dibina. Gimana itu awalnya, Pak? Awalnya dulunya pondok pesantren. Awalnya pondok pesantren. Pondok pesantren kita kemasukan salah satu orang dengan gangguan jiwa. Kita bina, kita didik, kita arahkan. Ternyata sembuh dengan pembinaan itu. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2007 kita buka. Oh, lumayan ya. Oh, 2007. itu dari 1 orang tuh. Satu orang awalnya. Oh. 2007. 2007. Sampai saat ini alhamdulillah. Sembuh tuh Pak Ustadz. Sebetulnya kalau kita katakan sembuh ya kurang begitu sembuh ya karena kita semua sistemnya pembinaan. Tapi membaik lah Ustadz ya. Nah, setelah pasca Lebih baik ya. rehab ya kita bina di pondok kita. Makanya kita PMC Pondok Mental Car gitu. Iya. Setelah 1 orang masuk, terus besoknya ada ODGJ lain pada datang. Sekian bulan selang-selang lagi mungkin mulut ke mulut kan gitu. Tiap bulan ada ODGJ masuk. Tiap bulan Kalau ada. sekarang hampir tiap dua hari ODGJ sekali kalau masuk. sekarang. Iya. Karena kan ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Setidaknya kita berasumsi mereka itu akan membahayakan Iya. ke dirinya dan ke orang lain kan begitu. Betul. Tapi Pak Ustadz punya latar belakang medis di situ. Nah, di situ kita Biasanya kan itu Iya. selain santri itu Iya. psikotoprika, psikolog, psikiater. Psikotropika bukan itu. Psikolog. psikolog. Iya. Maksudnya itu Psikolog. psikolog juga, Pak. Enggak, pada saat ini kita gabung dengan psikolog. Jadi kita antara medis dan spiritual itu kita gabungkan. Ada. Jadi lebih ke pembinaan saja. Psikiater mungkin ya? Ya, psikiater itu ya. Psikiater. Bisa medis-medis Ustadz ya. Masuk medis. Iya. Karena namanya orang sakit kan harus medis. Iya. Betul. Gitu. Pak Ustadz sebelumnya udah punya ilmu khusus atau teknik-teknik khusus kan Ya. dari medis. Orang medisnya ada nih. Kalau Pak Ustadz itu lebih kemananya? Lebih ke spiritual. Jadi lebih ke spiritual yang kita kedepankan itu pendidikan keagamaan. Setidaknya mereka itu dengan gangguan jiwa kita didik dengan keagamaan. Benar dulu Pak Ustadz. Orang normal, maaf ya, Ya. orang biasa aja susah kadang-kadang buat dimasukin ilmu agama. Gimana caranya, mohon maaf, ODGJ bisa belajar agama? Ya, setidaknya dia mengikuti program-program yang sudah ditentukan di panti itu, misalnya dari mulai sholat, ngaji dan yang kayak gitu. Jadi kita lebih pembinaan. Gitu. Mereka bisa ngikut? Bisa ngikut. Mereka lebih berkembang. Kalau kita didik, kita arahkan lebih berkembang. Gitu. Jangan dinilai seluruh orang menilai mereka itu bahwa mereka tuh begini begitu. Jadi kita angkat lah. Itu mereka bahwa mereka tuh mampu. Kembali lagi ke masyarakat kan gitu. Nah Pak Ustadz, jumlahnya totalnya sekarang ada berapa? Kalau sekarang ada 170 orang. 170. Iya, 3 asrama itu. Oh, Dan 3 asrama. nurut semua itu. Nurut semua. Sebagian ada juga yang nggak nurut. Nggak nurut tuh gimana nggak misalnya, Pak mungkin, Ustadz? nurut Misalnya, semua. ada punya pengalaman Misalkan ini nggak nggak? nurut tuh gimana? Ya karena kan ODGJ itu hidupnya dengan halusinasi. Nah, kita persempit masuk halusinasi kita persempit dengan kegiatan itu. Begitu. Kegiatan keagamaan, kegiatan bertani dan lain-lain kayak gitu. Persempit dah untuk dia berpikir ke yang lain. Contoh kita punya persoalan, kalau kita dengan kesibukan dengan yang lain kan persoalan itu hilang. Iya. Dipersempit saja gitu dengan kegiatan. Nah, kalau misalkan ada kasus ODGJ ngamuk nih, nah kita tuh sebagai orang umum, orang awam tuh harus gimana bersikapnya gitu? Awalnya secara baik-baik, kita baikin, kasih makan, kasih rokok. Setelah dia baik kan, iya nurut kan gitu. Karena kalau kita bayain begini dia akan nyambung ngobrolnya. Nyambung. Di saat jauh dengan kita dia akan kemana tahu ngobrol kan begitu. Di saat kita berdekat diskusi nyambung. Siap. Oh, Kayak berarti gitu. dekat dengan dirangkul ya? Dirangkul secara harus menjiwai lah, merangkul kayak gitu. Nah, Pak Ustadz, yang saya penasaran tuh di 170 orang yang Ustadz bina itu rata-rata usianya tuh berapa?
Apa kebanyakan yang 50 tahun, apa yang muda? Kebanyakan juga Pak variasi dari mulai umur 14 tahun karena sakitnya 14 tahun ada. Sakitnya karena mengkonsumsi obat-obatan kayak gitu kan. Kayak tramadol, Exumer, itu kan lebih bahaya. Bahaya ya. Bahaya. Itu bisa masuk ke gangguan jiwa juga. Main game sama. Main game bisa ya? Bisa. Ah, saya uninstall lah sekarang. Install makanya. Game. Main game Install saya. kenapa bisa ya? Oh, stres kali kalah terus ya. Bukan berarti kalah terus karena main game itu kan dengan hati. Dengan Kecanduan. hati, kecanduan. Oh. Di saat dia nggak main itu gelisah. Gelisah. Begitu main kalah. Kalah. Stres. Bisa ya kan? jadi. Terlalu fanatik sama jagoannya. Pelajaran yang dikasih ke mereka itu spesifiknya seperti apa tuh Pak Ustadz? Iya. Pelajaran agama apa pelajaran Biologi apa? Itu sudah menjadikan program ya. ada mungkin ya? Ada mungkin biologi. Biologi ada Pak Ustadz? Ada. Ada yo kan, barangan. Jangan pelajaran Lu biologi. tahu Len? Lu tahu? Ih. Oh, alumni ya. Aku curiga. Kok aku curiga ya? Iya. Pak Ustadz juga takut nih. Iya. Selain biologi apa? Apa geser? Selain biologi apa? Ada ekonomi juga. Ada Pak Ustadz? Ada ekonomi. Ada. Semua dia. Ada. Kasih tahu Pak Ustadz. Jangan. Ih, nggak paham. Nyuruh-nyuruh Pak Ustadz. Kasih tahu Pak Ustadz, pelajarannya apa aja yang di-share? Iya, yang di Ya, apa aja tuh? kita sistem lebih baik kepembinaan, misal kita terapkan kepada mereka itu kegiatan keagamaan, itu yang harus. Yang Agama, kedua, keagama. Yang kedua, kita kegiatan bertani yang lain kita kembangkan mereka. Oh, biar mereka disibukkan dengan Kegiatan. yang Kegiatan bermanfaat positif. ya. Kegiatan positif. Justru kita lebih pengembangan biar mereka itu ada kegiatan yang sekira menghasilkan untuk mereka kan gitu. Iya. Kita kemas, kita budayakan. Bertani terus? Bertani, ya semua bertani mereka. Soft skill diasah nggak Ustadz? Kayak menjahit, belajar menjahit. Sebetulnya ada. Apalagi sih Pak Ustadz? Menjahit, terus bertani apa? bertani, terus kayak bikin keset, mereka kan bisa. Oh. Sebetulnya kalau memang kita kena yayasan kita keterbatasan untuk memberi biaya mereka kan gitu, akhirnya seadanya aja kegiatan. Setelah mereka sembuh, mereka kemana? Kalau memang mereka ada keluarga, kita kembalikan lagi ke pihak keluarga. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada ya kita budayakan di sekitar. meskipun udah sembuh, Meskipun udah sembuh. loh kan bukan ODGJ lagi. Iya, kita budayakan. Jadi kita setelah jadi pembinaan, misalkan dia bisa ngaji, kita jadikan marbot. Oh, siap. Tujuan kita salurkan kembali, Iya, kita cariin kerjaan kayak gitu. Iya. Iya, Jadi iya. kita di situ memanusiakan manusia sampai lulus kan gitu. Ya Allah, luar biasa. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih satu nih. Kalau misalkan ODGJ sembuh, itu bakal dia bisa balik lagi apa Bisa, enggak? Oh bisa. bisa, Balik lagi gimana? Balik lagi maksudnya jadi Kumat lagi? Kumat Ya, lagi. bisa, budak. Kalau yang traumanya gara-gara istri kan berarti ketemu istri baru jadi keingatan lagi kan? Ada nggak yang ODGJ gara-gara gagal caleg? Banyak. Berarti pas Banyak. di sana pada kampanye dong gitu. Iya, gitu ya. banyak. Kenapa dia mereka bisa sakit? Nggak sesuai dengan harapan kan gitu. Harapannya Pak Ustadz. Harapannya kedepannya Pak apa nih, Ustadz? Ya, harapannya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat biar peduli dengan mereka untuk kedepannya kan gitu. Biar Ada mereka lagi? itu tidak diasingkan kan gitu, tidak diasingkan, tidak digarisbawahi bahwa mereka itu orang seperti ini, kita sama-sama untuk memanusiakan mereka biar mereka itu layak bisa kembali lagi ke masyarakat. Iya. Nah, jadi kita ajak seluruh masyarakat mungkin kayak gitu. Nggak bisa. Ya. Pak Ustadz lihat jam kenapa ada Ya, urusan apa? ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Waduh, Mas Wan? Aku mau nanya, memang Pak Ustadz mau kemana? Ada punya urusan banyak sana. Kok bisa tahu ya? Iya, bisa tahu. Pak Ustadz ada urusan. Sudah lihat jam gini. Iya. Oh. Jadwalnya kan padat Pak Ustadz. Iya. Siap. santrinya Kalau nggak ada banyak. pertanyaan lagi kita pamit ya. Oke, kalau gitu Pak Ustadz. Terima kasih, Siap. Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, baik. Hati-hati jalan Pak Ustadz. Pak Ustadz mau dibungkus nggak Pak Ustadz? Oh, Pak Ustadznya dibungkus maksudnya. Ini aja. Nggak salah apa Pak Ustadz. Santai Pak Ustadz. Siap. Ayo, mari, Pak Ustadz. Siap. Iya. Saya antar dulu ya. Ya. Ler. Ler, mau ngapain? Menjadi pasien? Menonton kami di TV One setiap hari.